Baik teman-teman semua yang sudah bergabung di IG Live-nya Bang Koboy. Jadi malam ini saya mau ngomongin topik yang sangat menarik, topik keseharian kita, terutama buat teman-teman yang punya mobil matic. Jadi topiknya namanya adalah mitos dan fakta mengenai mobil matic. Dan sudah bergabung bersama kita ini adalah Mas Bro Hermas, ini pemilik bengkel mobil matic Warner Matic. Jadi silahkan nanti Anda cari di Instagram Warner Matic. Nah, Anda langsung tanya-tanya sama beliaunya. Oke, Mas Hermas, langsung aja ya. Langsung. Ya, baik. Saya mau tanya nih, mobil matic itu nggak kuat nanjak. Nah, itu mitos atau fakta? Oh, itu sebetulnya mitos ya. Faktanya begini, jadi baik mobil matic maupun mobil manual itu kan mempunyai rasio gigi ya, dari gigi terendah sampai gigi tertinggi. Nah, rasio gigi terendah untuk mobil matic itu nggak beda jauh dengan mobil manual. 1:2,7, 1:3 gitu ya. Nah, untuk rasio tertinggi biasanya di angka 1:0,75, yang sekarang udah 1:0,7. Nah, kalau kita melihat rasio gigi terendah yang antara 1:2,7 sebetulnya kan, atau 1,3, itu ya kekuatan untuk nanjaknya ya sama, karena torsi yang dihasilkan dengan rasio gigi seperti itu kan tidak beda jauh dengan manual. Nah, sehingga untuk nanjak pun ya tidak masalah, karena dengan rasio gigi rendah itu kan torsinya gede, terus putarannya mesin jadi relatif rendah kan. Nah, gitu. Jadi kalau ada mobil matic nggak kuat nanjak itu adalah mitos. Hah? Ya, ingat ya, mitos. Jadi semua mobil matic itu pasti kuat nanjak. Ya, kalau nggak kuat nanjak berarti yang nyopir nggak bisa. Bener nggak, Mas? Ada catatan untuk tipe-tipe matic tertentu, terutama untuk yang CVT ya. Nah, untuk yang CVT ini memang kekuatan nanjaknya tidak lebih baik dari yang AT, bahkan ya kurang bagus. Kenapa? Karena memang dia didesain untuk mobil-mobil kota, sehingga memang kalau kita pakai CVT untuk jalanan yang nanjak ya sama aja sebetulnya salah kostum ya, karena CVT diciptakan kan lebih untuk kenyamanan berkendara, jadi perpindahan yang ketat terus halus gitu kan, keunggulannya di situ. Tapi setahu saya mobil CVT juga itu kan ada gigi rendahnya, Mas Hermas, ada gigi 1-2-nya, betul kan? Kalau misalnya kita di D nggak kuat kan kita bisa pindahin ke gigi rendah, betul nggak? Iya betul, tetapi kekuatan CVT kan ada di sabuk baja itu. Ada di poli dan sabuk baja, dan sabuk baja itu tidak sekuat planetary gear, tidak sekuat gigi-gigi dari baja itu. Kenapa? Karena konstruksi sabuk baja itu memang tidak sekuat yang basisnya gear itu. Oke, tiba-tiba udah ada pertanyaan ini, Mas Hermas ini mengenai oli matic. Kata mekaniknya nggak usah diganti oli maticnya karena itu oli matic lifetime. Nah, mobil matic itu perlu diganti olinya nggak? Nah, itu mitos atau fakta? Oh, itu sebetulnya gini, oli matic itu kan basisnya mineral oil ya. Terus kemudian ada campuran tertentu yang kemudian ada yang menyebutnya sintetis dan sebagainya. Memang formula untuk oli matic dan oli mesin itu berbeda, tetapi apapun formulanya itu
kandungan olimetik itu kan kimiawi ya. Nah, Ya. unsur-unsur kimia itu kalau kena panas terus-menerus kan gitu, terus kena kotoran terus akibat gesekan dari kampas olinya, kampas metik, itu kan menimbulkan kotor kan, menimbulkan kotor kalau kemudian dia sampai menyumbat ke sistem sirkulasinya, tekanan olinya maupun lubrikasinya, tentu ini akan mengganggu atau bisa saja menimbulkan luka di komponen-komponen di transmisi yang mobile ya, gitu. Jadi sebetulnya konsep lifetime itu dipahami bahwa olimetik ini bisa bertahan dalam jangka waktu yang agak lama. Ya, itu maksudnya ya, betul. Tetapi kalau kemudian sama sekali itu tidak diganti, itu nggak benar. Jadi karena apa? Oli lama dipakai ya pasti kotor. Sementara transmisi sangat anti dengan kotor kan. Gitu. Kalau dibiarkan terus, ya lama-lama nanti timbul plak, timbul clogging. Kalau udah clogging, tekanan oli jadi terganggu. Tekanan oli terganggu, nanti clutch-nya jadi tidak bisa bekerja sempurna. Akhirnya yang timbul nanti slip kan. Nah, ketika slip, maka akan keluar biaya yang jauh lebih besar. Nah, daripada kita keluar biaya jauh lebih besar, akan lebih baik kalau kita menjaga dengan tindakan-tindakan preventif. Caranya apa? Mengganti oli secara rutin itu jauh lebih baik. Ada pertanyaan dari saya. Banyak diomongin orang, mobil matic itu lebih boros ketimbang mobil manual. Mitos atau fakta? Kalau untuk mobil matic zaman dulu itu fakta. Tapi kalau untuk zaman sekarang itu sebetulnya saya masih menganggap bahwa itu mitos. Mengapa? Mitos. Ya, karena mobil matic zaman dulu itu kemampuan menyalurkan tenaganya dibanding manual itu bisa selisih 2-3% gitu. Nah, mobil matic zaman sekarang itu teknologinya sudah canggih. Misalnya satu contoh di torque converter clutch ya, sebagai penerus tenaga dan putaran mesin. Itu di dalam torque converter clutch itu sudah dilengkapi dengan TCC. TCC itu torque converter clutch. Jadi kopling yang ada di dalam torque converter. Kalau zaman dulu nggak ada, jadi tidak dilengkapi itu. Sekarang itu sudah dilengkapi. Nah, terus zaman sekarang itu makin canggih lagi. Memang dalam kecepatan antara 0 sampai 60 itu terjadi tenaga tidak tersalur sempurna kalau di transmisi matic karena terbuang di torque converter. Tetapi ketika sudah masuk di 60 km ke atas, itu tenaga sudah tersalur full, sudah tersalur 100%. Bahkan untuk tipe-tipe tertentu transmisi matic yang model sekarang gitu ya, itu nggak nyampe 60 itu tenaga sudah full. Nah, terus yang pertama dari sisi efisiensi. Terus yang kedua dari sisi cara kita berkendara. Kalau kita pakai manual, kita ngelepas kopling dengan ngatur gasnya kadang juga nggak rapi, kadang gasnya naik dulu, koplingnya telat, gitu kan? Iya. Kalau macet itu otomatis konsumsi BBM juga gede. Tapi kalau matic kan nggak terjadi, kita ngelepas rem aja mobil udah gelundung sendiri. Nah itu kan juga akan efek lebih hemat tentunya ya. Jadi itu mitos, karena saya membuktikan sendiri dengan Livina dari Ciputat kemarin sampai ke Semarang hanya 240.000 ya kan. Satu berapa Mas kemarin Livina sampean itu maticnya? Satu berapa Jakarta Semarang? Saya kok lupa
ngitung itu, lupa bagi, tapi lumayan irit lah itu. Lumayan irit ya. Oke Mas Hermas nih, kalau misalnya ada teman-teman mau tanya di mana bengkel Warner Matic itu di mana aja sekarang? Ada berapa banyak? Silakan Mas Hermas. Warner Matic ada 4. Jadi pertama yang pusat di Bintaro, yang kedua di Bekasi, yang ketiga di Cinere, dan yang terakhir di Semarang. Tetapi di luar itu kita membagi 2 divisi, yaitu satu divisi overhaul, yang kedua divisi untuk services ya. Nah, yang overhaul itu di bawah unit WM Overhaul Trans. Nah, itu basisnya di Bintaro dan Semarang. Nah, Mas Hermas, ini ada pertanyaan satu lagi, ini dari langsung aja Anda jawab, nih dari netizen namanya Stanley Revel. Iya. Biaya perawatan mobil Matic itu jauh lebih mahal ketimbang mobil manual. Mitos atau fakta? Sebetulnya Matic itu relatif nggak ada perawatan ya. Dalam arti begini, perawatan satu-satunya yang dilakukan untuk mobil Matic kan hanya penggantian oli. Dan penggantian oli pun jangka waktunya kan panjang ya. Taruhlah misalnya di Jakarta di 25.000 km misalnya. Sementara kalau itu di flashing, sementara kalau di luar Jakarta bisa sampai 40.000 km juga enggak apa-apa. Ya, kalau karena jarang macet kan. Nah, kalau sampai 40.000 km itu kan paling nggak butuh berapa? 2 tahun, 3 tahun. Nah, 2 tahun, 3 tahun yang kita butuhkan kan hanya kuras. Kuras paling berapa? 800.000, 1 juta. Ya kan? Berarti kan pengeluaran untuk transmisi dalam rata-rata 2 tahun kan sekitar 1 juta. Itu kan hemat. Nah, mungkin kalau mungkin manual itu kalau dia nggak ganti plat kopling itu lebih rendah. Tetapi kan ongkos pijetnya kan juga lebih banyak gitu kan. Ya, ongkos pijetnya lebih banyak. Terus juga yang perlu diperhatikan juga untuk transmisi Matic itu sebetulnya kita membayangkan transmisi Matic itu seperti kita pakai sepatu. Jadi sepatu ketika kita pakai dalam jangka waktu tertentu pasti akan rusak. Apakah solnya yang jebol, ya kan, ataukah lapisan bawahnya yang kalah. Nah, artinya apa? Sepatu itu punya umur pakai. Transmisi Matic juga begitu. Kalau sudah mencapai umur pakai maksimum, dia akan rusak. Nah, kerusakan itu tapi dia bisa diperbaiki lagi supaya dia menjadi bagus lagi, taruhlah di angka 95%, tidak mungkin 100% gitu ya. Nah, bisa diperbaiki. Nah, jadi manual juga sama. Manual ketika koplingnya dia tipis ya dia mesti ganti kopling juga kan gitu. Nah, yang salah itu kalau yang beranggapan bahwa orang punya transmisi Matic tidak boleh rusak. Nah, itu salah gitu kan. Sepatu aja dipakai tiap hari rusak, apalagi mobil gitu kan. Ada umur pakainya. Jadi semua ada umur pakainya. Tapi kalau tadi penjelasan Mas Hermas berarti biaya perawatan mobil Matic lebih mahal ketimbang mobil manual, berarti istilahnya mitos itu berarti gitu Mas ya? Ya, sebetulnya ya dari olinya itu yang mungkin agak lebih mahal, tetapi bisa dikonversi dengan yang kalau pakai manual jadi capek atau sering pijet kan bisa dikonversi akhirnya kan gitu ya. Konversi lagi. Saya punya mobil Matic, sampai rumah parkir mobil, matiin mesin, itu posisi tuas di P. Nah, pertanyaannya, besok paginya waktu saya ngidupin mobil mau pergi, itu posisinya harus tetap di P atau di N. Nah, itu Mas. Untuk alasan keamanan itu harus dan wajib di P. Kenapa? Karena kalau di N nanti nggak tahu kesenggol tuasnya
jalan sendiri, itu berbahaya untuk keselamatan. Betul. Betul. Tetapi kalau dari sistem dan fungsi yang dikhawatirkan orang itu kan kalau kita panasin lama di P, apakah nanti akan timbul keausan yang lebih cepat, gitu ya. Nah, betul. Keausan ini kan berarti bicara keausan kita ngomongin soal lubrikasi dong, soal pelumasan. Nah, dalam sistem transmisi itu pelumasan itu dibangun tanpa dipengaruhi oleh perpindahan tuas. Artinya begitu mesin itu dihidupkan, maka si pompa akan bekerja menghisap oli yang ada di bak. Oli yang ada di bak yang sudah dihisap pompa masuk ke valve body. Di valve body kemudian tekanannya diatur oleh regulator valve. Dari regulator valve itu oli dibagi-bagi ke 4 tujuan. Yang pertama untuk lubrikasi, pelumasan. Yang kedua untuk sistem pendingin, cooling. Yang ketiga untuk torque converter, dan yang keempat masuk ke manual. Nah, itu pembagiannya. Artinya kita mau menggeser tuas ke posisi apapun itu tidak akan mempengaruhi tekanan oli yang masuk ke jalur lubrikasi. Jadi mau kita taruh di P, mau taruh di N, tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap transmisi matic itu. Jadi intinya lebih kepada safety, Mas ya. Kenapa di P? Daripada ke N nanti takutnya kesenggol orang dan mobil bisa bergerak dengan sendiri. Ya, bisa nyelonong lah kira-kira gitu. Oke, ini Mas Hermas masih ada nanya lagi. Wah, ini pertanyaannya banyak banget. Anda juga bisa lihat di kolom komentar itu. Nah, ada yang nanya tadi netizen dari Antonello Putra, Mas Hermas. Sekarang kan ada mobil yang transmisinya AMT. jadi bisa matic, bisa manual. Nah, dia itu kategorinya mobil matic atau mobil manual, dan gimana cara memperlakukannya? Gimana, Mas? AMT itu ya salah satu dikembangkan Suzuki itu ya, yang dimaksud. Ya, auto gear shift. Kalau di Suzuki namanya AGS, auto gear shift. Kalau Wuling itu, kalau Wuling namanya AMT, automatic manual transmission. Jadi sebetulnya prinsipnya basisnya dia manual. Basisnya manual. Ya, karena susunan giginya itu dia model kayak gigi seri ya. Ya, beda kalau transmisi matic yang konvensional, yang non AMT ini, dia basisnya biasanya planetary gear set. Memang untuk tipe-tipe tertentu seperti Honda AT transmisi matic konvensional Honda itu basisnya gigi seri, tetapi gigi seri yang disatukan dengan rumah kopling. Tetapi kalau yang AMT itu di dalamnya itu basisnya seperti gigi manual, hanya dia memodifikasi pada sistem perpindahannya. Jadi kalau mobil manual itu dia pakai mesti neken kopling. Nah, kalau ini kesempatan langsung untuk neken kopling itu diambil alih oleh motor. Jadi oleh motor listrik. Motor listrik yang bekerja untuk misalnya dia neken clutch-nya atau dia ngelepas clutch-nya, itu tugas dari motor, dan motor itu full dikendalikan oleh kontrol modul. Kontrol modul mendapat input dari speed sensor, sehingga ketika speed sensor itu menyampaikan info bahwa gua udah lari 15 km per jam nih, mesti pindah 2, maka si kontrol modul akan ke motor listrik supaya neken clutch-nya, terus setelah itu akan berpindah sendiri. Jadi memodifikasi itu di bagian luar, tidak di dalam gearbox-nya. Biasanya kalau kayak Suzuki itu kontrol di Suzuki itu kontrol modulnya dan motor listriknya jadi satu set, ada di atas gearbox-nya itu. Keuntungannya dari transmisi matic yang tipe seperti itu,
kebutuhan olinya biasanya tidak banyak. Terus olinya hanya berfungsi untuk lubrikasi. Beda dengan matic konvensional atau CVT, olinya dijadikan sarana untuk bekerjanya clutch. Nah, kalau ini enggak untuk lubrikasi. Misalnya untuk dual clutch transmission itu kan susunannya hampir mirip sama manual, dan olinya pun isinya paling 1,5 liter gitu. Hanya untuk lubrikasi gitu. Oke, Mas ini netizen lagi. Ini Sakur Usman, bagaimana perawatan transmisi matic di mobil LCGC? Sama atau beda sama mobil lain? Oh gitu. LCGC-nya yang mana nih? Kalau misalnya taruhlah LCGC Toyota ya, apa itu Agya ya. Agya ya. Nah, Ayla atau Agya. Itu perawatannya sama dengan transmisi matic lain, hanya cara pemakaiannya yang sedikit berbeda. Kenapa? Karena apa itu, Mas? Ya. Menarik nih. Karena si Agya atau Ayla ini dia didesain kan untuk mobil kota, city car, ya kan? Karena itu kalau kita perhatikan itu di tuas transmisinya itu kan adanya PRND 2. Logirnya kan tidak ada. Tidak ada. Nah, kenapa tidak ada? Karena memang mobil ini didesain untuk city car. Di kota tidak ada tanjakan yang tinggi. Ya, untuk apa dikasih logir? Nah, kalau kemudian ada orang bawa LCGC sampai ke pulang kampung, dulu pernah ada waktu nyoba jalan tol itu nggak kuat nanjak, ya sebetulnya yang salah yang bawa. Kenapa? Mobil tidak didesain untuk keluar kota. Nah, ada juga customer saya pernah itu, customer Warner Matic ya, kita perbaiki transmisi Maticnya. Terus kemudian dia pergi ke daerah Puncak gitu ya, dan ke daerah Cianjur atau mana itu, tanjakannya tinggi. Dia bingung, Mas, ini saya mesti nggak ada gigi satu, logirnya gimana? Ya Bapak yang salah mobil, itu ganti aja kan gitu ya. Karena kalau dipaksakan itu transmisi maticnya yang nggak kuat. Kenapa? Karena di tuas di posisi 2 ya, di intermediate itu dia tidak dilengkapi dengan pressure booster. Jadi tidak ada tekanan tambahan oli untuk mendukung kerja clutch. Beda dengan di posisi L. Ya, tahu. Itu ada pressure booster sehingga ketika kita jalan itu clutch-nya mencengkeram lebih kuat. Jadi kalau perlakuan LCGC secara perawatan sama, hanya pemakaiannya yang tepat. Berbeda. Jadi intinya untuk peruntukannya, Mas ya. Nah, ini konsumen Indonesia kan ini apa ya, hantam kromo. Semua mobil mau LCGC, mau yang gede, yang penting pertanyaannya kuat nanjak apa enggak. Nah itu, Mas, jadi peruntukannya yang salah. Karena mobil kota. Iya. Jadi yang perlu dipahami bahwa transmisi matic itu dibikin kira-kira customize lah bahasanya gitu. Kalau mobil matic untuk kebut-kebutan, ya pilih mobil sport yang matic kan gitu ya. Tapi kalau kamu misalnya pakai mobil untuk kenyamanan ya pilih yang misalnya gini, Serena CVT dengan X-Trail CVT itu basisnya sama. Tapi kenapa misalnya untuk X-Trail dilengkapi Tiptronic, tapi untuk Serena misalnya nggak ada Tiptronic? Atau tujuannya apa? Karena Tiptronic itu kan dibikin untuk pengendara yang agresif. Lah, orang naik Serena kan tujuannya untuk kenyamanan, ngapain juga ngoper-ngoper kan gitu kan. Nah, itu. Iya. Tipnya itu. Oke. Dan ini pertanyaan yang paling banyak ditanya orang. Pada saat kita pakai mobil matic di lampu merah, Mas, itu kan banyak. Ada yang injek rem aja. Nah, mungkin waktu dia datang tinggal 10 detik.
ya Mas ya, injek rem aja, habis itu lampu hijau jalan. Tapi begitu ada yang dapat 100 detik, dia angkat handbrake. Nah, sekarang pertanyaannya, tuasnya di N atau di P? Silakan Mas. Ini tolong teman-teman netizen dengerin nih. Kalau saat di lampu merah, transmisi matic zaman sekarang itu teknologinya tinggi. Jadi beda dengan tahun 80-an, kalau posisi tuas di D, kita injek rem, mobil akan bergetar. Nah, transmisi matic zaman sekarang itu tidak. Jadi apakah harus di N atau di P? Kalau di P saya tidak rekomendasikan. Kenapa? Bikin lama, nyusahin orang yang di belakang. Jadi pilihannya tinggal dua, di D atau di N. Nah, di D atau di N, ya. Jawaban saya adalah tergantung dari perasaan hati kita. Jadi kalau kita lagi di lampu merah kok tinggal sedikit lagi hijau, ya ngapain juga kita pindah ke N, nyusahin kan gitu ya. Betul. Tetapi kalau masih lama, ngapain juga kita ngenjak rem terus, capek kan gitu. Ya. Nah, betul, bahaya itu. Bahaya, nanti kalau kita lupa nginjek malah celonong gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kenyamanan kita. Karena pada prinsipnya transmisi matic itu diproduksi dan didesain untuk memberi kenyamanan pada customer. Jadi kita tidak perlu risiko, mesti tahan di N nanti biar awet, kalau di D biar cepat rusak. Itu tidak terjadi. Kenapa? Karena pada saat misalnya ya, pada saat kita tahan di D, kita nginjek rem, otomatis as roda akan terhenti. As roda terhenti, as output transmisi terhenti, as input transmisi juga berhenti. Nah, sehingga ketika as input transmisi juga berhenti karena kita nginjak rem, tekanan oli yang ada di torque converter itu yang dipakai untuk memutar turbin dan kemudian impeller itu akan dipantulkan balik lagi dengan tenaga yang rendah sekali. Makanya untuk mobil yang sekarang meskipun kita taruh di D, kita injek rem, itu nggak ada getaran. Tidak ada getaran. Kenapa? Tenaganya itu udah direduksi ya, bisa-bisa di torque converter itu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi membayangkan mobil matic itu power flow-nya itu jangan kita membayangkan seperti manual. Kalau kita bayangin manual, kalau kita taruh di D ini kampasnya akan bekerja keras. Habis. Nah, kita menjelaskan mobil matic dengan pendekatan manual, mobil manual yang nggak nyambung karena teknologinya berbeda, power flow-nya juga berbeda gitu. Oke. Jadi teman-teman, semoga itu menjawab ya. Jadi nggak usah kontroversi lagi. Jadi kalau misalnya lampu merahnya tinggal 10 detik, ya udah injek rem aja. Lampu hijau langsung jalan. Terus kalau misalnya masih lama, misalnya 100 detik, ya tinggal perasaan aja kata Mas Hermas. Mau dipakai di D boleh, di N boleh, nggak usah diributin. Kira-kira benar gitu Mas ya? Benar. Kalau di P nggak saya sarankan karena di P cenderung lama.